Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas kemenangan super krusial Prancis atas Paraguay di ajang Piala Dunia dengan skor tipis 1-0. Nah, kalau kalian cuma melihat skor akhirnya aja, mungkin kalian mikir, pasti pertandingannya ngebosenin. Atau malah, wah Prancis pasti menang gampang nih. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Pertandingan ini benar-benar jadi ujian ketahanan mental, adu fisik yang intens, dan pada akhirnya jadi panggung pembuktian gimana seorang superstar dunia memecahkan kebuntuan. Buat ngebedah semua itu, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas taktik frustrasi pertahanan Paraguay. Kedua, kebuntuan bersejarah di babak pertama. Ketiga, dampak instan dari seorang Désiré Doué. Keempat, kita lihat rekor dan ketenangan Mbappé. Dan yang terakhir, analisis dominasi statistik XG. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Taktik frustrasi pertahanan Paraguay. Banyak banget yang ngira laga ini bakal jadi jalan-jalan sore buat Prancis, apalagi dengan status mereka sebagai raksasa turnamen. Tapi, pelatih Didier Deschamps dan anak asuhannya langsung sadar sejak awal kalau apa yang terjadi di Stadion Philadelphia ini justru sebaliknya. Laga ini berubah jadi pertarungan yang super sengit, sampai-sampai emosi sering banget memuncak. Kenapa ini penting buat dibahas? Karena ini bukan kebetulan belaka teman-teman. Ini adalah strategi yang benar-benar disengaja. Paraguay datang dengan niat yang sama persis kayak waktu mereka bikin kejutan lawan Jerman. Bikin permainannya jadi jelek, ngandelin fisik, dan bikin lini serang Prancis frustrasi sejak peluit pertama dibunyikan. Lanjut ke bagian kedua, kebuntuan bersejarah babak pertama. Taktik Paraguay yang ngeselin tadi ternyata sukses besar ngebangun sebuah tembok pertahanan yang luar biasa rapat. Ada satu angka 0 yang jadi sorotan utama di sini. Dan ini bukan sekedar statistik acak ya. Angka 0 ini mewakili jumlah tembakan tepat sasaran, beneran, 0 tembakan ke gawang di sepanjang babak pertama. Jadi kalau kalian ngerasa gemes dan frustrasi nonton 45 menit pertama yang mandul itu, percayalah, kalian gak sendirian. Sejarah pun nyatet hal yang sama. Biar kalian ada gambaran seberapa langkanya kejadian kayak gini, ini baru ketiga kalinya loh dalam sejarah pertandingan fase gugur Piala Dunia sejak tahun 1966, di mana nggak ada satupun tembakan tepat sasaran di babak pertama. Gila kan? Paraguay benar-benar berhasil ngerusak ritme permainan Prancis. Mereka memaksa Les Bleus buat main cuma di area yang nggak berbahaya dan sukses besar mutus suplai bola ke para penyerang Prancis. Kalau kita rinci lagi, ini adalah keempat kalinya sejak 1966 Prancis gagal nyitain satu pun tembakan, entah itu meleset atau tepat sasaran, di 20 menit pembuka pertandingan Piala Dunia. Kita bisa lihat dengan jelas momen-momen frustrasi mereka. Mulai dari Kylian Mbappé yang cuma kurang beberapa inci aja buat yang berumpan silang matang dari Ousmane Dembélé, sampai Adrien Rabiot yang saking buntunya terpaksa nembak dari jauh, tapi bolanya malah melambung tinggi di atas mister gawang Orlando Gil. Prancis benar-benar butuh solusi, dan mereka butuhnya cepat. Saking alotnya, baru di menit ke-54 Manu Kone akhirnya bisa maksa kiper lawan buat ngelakuin penyelamatan. Nah, ini bawa kita ke bagian ketiga, dampak instan Désiré Doué. Terus, apa yang dilakuin Deschamps pas rencana awalnya buntu total? Dia ngambil keputusan taktis yang kilat banget. Dembélé ditarik keluar dan dia masukin penyerang PSG Désiré Doué. Hasilnya benar-benar instan. Baru juga sebentar masuk ke lapangan, Doué udah sukses ngacak-ngacak kotak penalti dan akhirnya dijatuhin sama Diego Gomez. Wasit Ilgiz Tantasev sempat ngecek monitor VAR di pinggir lapangan dulu sebelum akhirnya mantap nunjuk titik putih. Sebagai konteks seberapa krusialnya momen ini, Doué ternyata baru jadi pemain pengganti kedua dalam sejarah Piala Dunia yang sukses ngasih penalti buat Prancis. Kalian tahu siapa yang pertama? Yap, Randal Kolo Muani waktu di final 2022 lawan Argentina. Fakta ini ngebuktiin banget betapa berharganya punya pemain cadangan yang bisa langsung ngebongkar pertahanan super rapat pas lagi dibutuhin. Masuk ke bagian keempat, momen puncak laga ini. Rekor dan ketenangan eksekusi Mbappé. Dapat penalti itu satu hal, tapi ngeeksekusinya di bawah tekanan yang luar biasa gede, itu jelas beda cerita. Paraguay ngeluarin segala macam ilmu hitam sepak bola di momen ini. Mereka sengaja ngulur-ngulur waktu, ngerubungin wasit, dan nyoba banget buat ngerusak konsentrasi Mbappé secara psikologis. Tapi gimana reaksi sang kapten? Dia benar-benar sedingin es, gak terpengaruh sama sekali. Dengan sangat tenang, dia ngecoh kiper Orlando Gil dan ngirim dia ke arah yang salah dari jarak 12 pas. Itu murni mentalitas seorang pemenang. Dan coba deh kalian perhatiin statistik yang satu ini. Jujur, ini benar-benar gak masuk akal. Sejak Piala Dunia 2018, Mbappé udah nyetak 11 gol di fase gugur.
Kalian tahu berapa gol yang dicetak seluruh tim nasional Brazil di fase yang sama? Cuma 10. Seluruh skuad Inggris juga 10. Bayangin, satu orang pemain sukses ngalahin total produksi gol seluruh negara raksasa sepak bola di laga-laga paling krusial. Bener-bener gila. Dan rekornya nggak berhenti di situ aja. Lewat satu ayunan kakinya itu, Mbappe netak daftar pencapaian yang bikin geleng-geleng kepala. Sekarang, rasio golnya adalah 1 gol per pertandingan, dengan total 19 gol dari 19 penampilan di Piala Dunia. 7 golnya di turnamen ini juga bikin dia sejajar sama Lionel Messi dalam perburuan sepatu emas. Gak cuma itu, dia juga nyetak gol ke 150 buat Prancis di sejarah Piala Dunia, di mana cuma Brazil, Jerman, dan Argentina yang punya gol lebih banyak. Semua ini dia lakuin pas lagi jadi kapten Prancis untuk ke-10 kalinya di turnamen besar. Luar biasa banget. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, analisis dominasi statistik XG. Mungkin ada yang mikir, Prancis cuma oke aja tuh dapat penalti. Nah, metrik harapan gol atau XG ini bakal ngapus semua keraguan itu. Terlepas dari permainannya yang kelihatan jelek dan bikin frustrasi di babak pertama, secara matematis, Prancis itu mendominasi total. Angka XG 1.36 berbanding 0.15 nunjukin kalau peluang-peluang yang diciptain Prancis tuh jauh lebih berbahaya dan punya kemungkinan gol yang jauh lebih tinggi dibandingin apapun yang bisa dibikin sama Paraguay. Dominasi itu juga kelihatan jelas banget dari total tembakannya. Prancis ngelepasin 15 tembakan, sementara Paraguay cuma 5. Saking dominannya serangan Prancis, kiper Paraguay, Gil, dipaksa bikin penyelamatan ganda yang brilian buat ngegagalin peluang beruntun dari Mbappe. Di sisi lain, kiper Prancis, Mike Maignan, nyaris nggak keringetan. Dia cuma perlu bikin 1 penyelamatan penting di menit-menit akhir dari tembakan pemain Paraguay, Mauricio. Intinya, Prancis pegang kendali penuh dari awal sampai akhir. Jadi, kemenangan berdarah-darah ini ngasih Prancis tiket ke perempat final buat ngadepin Maroko, semacam ulangan semifinal tahun 2022 ya. Mbappe emang sukses naklukin ilmu hitam Paraguay, tapi pertanyaannya sekarang, apakah skuad Singa Atlas punya kunci buat ngerantai sang kapten dan ngehentiin perburuannya buat ngeraih sepatu emas? Waktu yang bakal ngejawab. Makasih banyak udah ngikutin bedah taktik kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.